Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Fitria Indriati, guru matematika di SMK Negeri 2 Pati, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK UNES. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 untuk UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Untuk buku dan alat tulisnya sudah disiapkan di meja? Sudah ya? Nah. Kemudian kondisi kelas apakah sudah bersih? Dilihat ya kanan kirinya. Kalau ada sampah silakan dibuang di tempat sampah. Alhamdulillah sudah bersih. Materi hari ini adalah fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui proses pembelajaran dengan model problem based learning, dengan TPACK serta 4C, peserta didik dapat menentukan karakteristik dari fungsi kuadrat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Untuk menambah motivasi belajar kalian ya, Bu Fitri punya kalimat motivasi yang bagus ya. Mari kita baca bersama-sama. Sukses hanya bisa diraih melalui gigih belajar, keras dan doa yang ikhlas, bukan hanya dengan ampunan. Ya. Jadi sukses itu hanya bisa diraih melalui gigih belajar ya. Kemudian berdoa ya, jangan hanya melamun. Ibu jelaskan tentang penilaian ya. Ada tiga aspek. Yang pertama adalah diagnostik, kemudian formatif dan sumatif ya. Jadi nanti untuk yang formatif akan Ibu kasih soal di akhir pembelajaran, bisa kalian kerjakan secara individu, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang fungsi kuadrat, ya. Siapa yang tahu bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat? Silakan. Ya, gimana? Ya, kemudian pertanyaan yang kedua. Ada berapa cara untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat? Ya, Tio? Ada 3 cara
Ya. Gimana? Ada lagi enggak? Udah betul ya, 3 ya. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ya. ABC-nya itu adalah anggota bilangan real, ya, dan a-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Tadi ada berapa cara? Ada 3 ya. Yang pertama adalah faktorisasi, ya. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, ya. Yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC, ya. Nah, kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan menentukan karakteristik dari grafik fungsi kuadrat, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah berkaitan dengan sumbu simetri. Sumbu simetri itu diperoleh dari mana? X sama dengan min B per 2A. Ya. Yang kedua, yaitu nilai baliknya. Y sama dengan min D per 4A. Ya. Sehingga diperoleh titik balik maksimum dan minimumnya adalah X, Y atau min B per 2A, min D per 4A. Ya, sebagai contoh, Fitri punya samaan kuadrat X kuadrat plus 8X plus 12 sama dengan 0. Ya. Untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, ya, cara yang paling cepat itu adalah dengan memfaktorkan. Ya. Sebelum memfaktorkan kita harus menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat yaitu 1, nilai B-nya adalah koefisien dari X 8, nilai C-nya yaitu 12. Ya. Untuk memfaktorkan kita harus cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya adalah A kali C. A kali C berapa? 12. Kalau dijumlahkan itu sama dengan B. B-nya yaitu 8. Ya. Dua bilangan itu merupakan faktor dari 12. Yaitu kalau dikalikan 12, kalau dijumlahkan 8. 6 dan 2. Ya. 6 dan 2 ya. Faktor dari 12 bisa 3 dan 4, tapi yang memenuhi syarat ini kan 6 dan 2. Ya. Baik, kita faktorkan ya. Jadi X plus 6 dikalikan X plus 2 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. X plus 6 sama dengan 0, nilai X-nya adalah min 6. Atau X plus 2 sama dengan 0, nilai X-nya adalah min 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau ditanyakan sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya berarti X sama dengan min B per 2A. Ya. Yaitu berapa? Min 8 dibagi 2 kali 1, yaitu min 4. Ya. Y-nya untuk mencari Y, ya, nilai baliknya itu kita harus mencari diskriminannya dulu. Ya, diskriminan diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Ya, jadi B-nya 8 kuadrat ya. Dikurangi 4 kali 1 kali 12. 64 dikurangi berapa ini? 48, yaitu 16 ya. Betul ya? Nilai D-nya adalah 16. Sehingga nilai Y-nya min D per 4A, yaitu min 16 dibagi 4 kali 1, ya kan? Berapa hasilnya? Min 4. Jadi titik baliknya adalah min 4, min 4. Ya.
Kurvanya terbuka kemana itu? Sketsa grafiknya. Terbuka ke atas ya. Nah, kita lihat dari nilai A-nya lebih dari 0 dan nilai D-nya juga lebih dari 0. Kurvanya terbuka ke atas. Ya. Paham ya? Baik, di sini ada berapa kelompok? Ada 5 ya. Nah, silakan kalian duduk sesuai kelompoknya, akan Bu Fitri bagi LKPD. Satu kelompok satu ya. Ya. Silakan ditulis dulu identitasnya, nama kelompok, kemudian nama anggota kelompok ya, di tempat yang sudah disediakan. Sudah dapat semua ya? Sudah. Jadi pada LKPD tersebut ada 2 masalah yang harus kalian selesaikan ya, secara berkelompok. Untuk materinya bisa kalian buka di buku paket atau di Classroom ya, untuk bahan ajarnya. Untuk bahan ajarnya bisa kalian buka di buku paket atau dibuka melalui Classroom ya. Sudah Ibu share di sana. Kalau buku paket kan harus dibawa kemana-mana ya. Kalau dalam bentuk file kan kalian waktu kerja kelompok atau main ke rumah teman, misalkan mengerjakan tugas ya, bisa dibuka kapanpun ya, melalui HP kalian masing-masing. Waktu untuk mengerjakan LKPD adalah 30 menit. Gunakan waktu tersebut secara maksimal untuk berdiskusi, menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Jika ada kesulitan, silakan tanya ya sama Bu Fitri ya. Gimana? Ada kesulitan atau tidak? Tidak ya. Yang mana? Yang ini? Ya, ya digambar A lebih dari 0. Ya betul, udah betul nih ya.
A kurang dari 0, kurvanya terbuka kemana? Ke bawah. Dilengkapi, ya. Ada kesulitan untuk masalah 1 dan 2? Tidak ada. Sudah sampai yang nomor 2 ya itu ya? Iya. Untuk yang 2C itu kalian menggunakan berapa titik? Pakai 5 titik. Pakai 5 titik? Iya. Cukup ya 5 titik ya? Bisa untuk gambar grafiknya. Ya silakan dilanjut. Sudah sampai permasalahan nomor berapa? Ini baru sampai permasalahan 2, Bu. Ini setelah membuat tabel, saya mau membuat grafiknya. Oh, tinggal gambar grafiknya ya Iya, berarti Bu. ya? Iya, Bu. Ada kesulitan enggak gambar Tidak. grafiknya? Tidak ada. Jadi kalian tinggal melihat ini ya, nilai Iya. X-nya min 2, ya, nilai Y-nya adalah 5. Berarti titik koordinatnya yaitu Min 2,5. min 2,5 ya, sampai titik yang ke 5. Oh, iya. Ya, nanti kan kalian bisa melihat karakteristik dari grafiknya, apakah terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah. Baik, waktunya sudah selesai ya, 30 menit. Bagaimana pengerjaan LKPD-nya? Apakah sudah selesai? Sudah semua ya? Ya. Untuk masalah yang pertama, kelompok mana yang mau maju? Silakan. Ya, kelompoknya Arya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Arya. Masalah 1. Perusahaan Suberjaya adalah suatu perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang tekstil. Berdasarkan catatan bendahara perusahaan, penerima total perusahaan diformulasikan dengan P sama dengan 20 tambah 200 Pi dikurangi 2 Pi kuadrat. Dengan Pi sama dengan penerimaan total dalam puluhan ribu rupiah dan Q sama dengan banyak barang yang diproduksi. Pertanyaannya adalah A. Tuliskan penerimaan total perusahaan tersebut dalam persamaan kuadrat. B. Tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. C. Berapa unit barang yang diproduksi agar diperoleh penerimaan total maksimum? D. Berapa besar total penerimaan maksimum yang diperoleh? Oke. Untuk jawaban kelompok kami, kalian dapat melihatnya di layar proyektor. Untuk jawaban A, Fx sama dengan Y sama dengan 20 ditambah 200X ditambah minus 2X kuadrat. Untuk jawaban B, titik potong dengan sumbu X sama dengan Y sama dengan 0. 200 ditambah 200X ditambah min 2X kuadrat sama dengan 0. Agar lebih mudah, kita menyederhanakannya dengan cara dibagi min 2. Menghasilkan min 10 dikurangi 100X ditambah X kuadrat sama dengan 0. Untuk X2-nya, 10 dikurangi 11,8 dibagi 2 sama dengan 1,8 dibagi 2. Menghasilkan min 0,9 kita bulatkan menjadi min 1. Jadi, titik potongnya adalah 11,0 dan min 1,0. Titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,-10. Jawaban D. Jadi, besar penerimaan maksimum adalah 5.020 dalam satuan puluhan ribuan rupiah atau 50.200.000 rupiah.
Apakah ada pertanyaan? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya. Jika persamaan kuadrat tidak disederhanakan, apakah hasilnya tetap sama? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mirza. Jika persamaan kuadratnya tidak disederhanakan, maka jawabannya akan tetap sama. Tujuan dari menyederhanakan persamaan kuadrat tersebut adalah agar mempermudahkan kita dalam mengerjakan. Apakah ada pertanyaan lain? Ada yang mau tanya? Tidak? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Ciko. Untuk soal dan jawaban bisa dilihat di layar. Andi pergi berlibur ke Surabaya bersama dengan keluarga. Dalam perjalanan menuju tempat wisata, Andi mengamati sebuah jembatan yang sangat bagus. Jembatan tersebut terlihat seperti bentuk grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Pertanyaannya yang A, tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. B, tentukan persamaan sumbu simetri. C, sajikan persamaan kuadrat tersebut dalam bentuk tabel nilai X dan Y. Dan D, dari tabel poin C silahkan kalian buat sketsa grafiknya. Untuk jawaban yang A, kita tulis persamaannya terlebih dahulu. Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita akan menggunakan faktorisasi, maka X min 3 dan X plus 1 sama dengan 0. Maka X min 3 sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 3. X plus 1 sama dengan 0 dan X-nya sama dengan min 1. Maka titik potongnya yaitu 3,0 dan min 1,0. Titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3 sama dengan min 3. Maka titik potongnya yaitu 0,3. B, tentukan persamaan sumbu simetri. Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kita cari ABC-nya terlebih dahulu. A-nya yaitu sama dengan 1, B-nya min 2, dan C-nya min 3. Kita cari persamaan sumbu simetrinya dengan rumus min B per 2A. Maka min 2 diper 2 kali 1 sama dengan 2 per 2 dan hasilnya adalah 1. Yang C, sajikan persamaan kuadrat tersebut dalam bentuk tabel nilai X dan Y. Jika X sama dengan min 2, maka titik koordinatnya yaitu min 2,5. Jika X sama dengan 2, maka titik koordinatnya 2, min 3. Dan untuk yang D dari tabel poin C silahkan kalian buat sketsa grafiknya, bisa dilihat di layar. Itu saja dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya. Kalau untuk jawaban poin C, jika titiknya ditambah apakah boleh? Boleh, justru semakin banyak maka semakin bagus. Adakah pertanyaan lain? Tidak?
Walidaya. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Jadi untuk yang kelompok pertama tadi ya, untuk masalah 1, setelah didiskusikan dengan kelompoknya ya, diperoleh berapa tadi? Besar penerimaan maksimumnya adalah 50.200.000 ya. Bagaimana? Sama ya? Ya, betul ya berarti ya. Kemudian untuk yang permasalahan kedua ya. Gambar grafiknya terbuka ke atas ya. Berarti untuk kelompok 2 menyelesaikan permasalahan kedua sudah betul juga ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan ya, nanti Ibu beri nilai. Ini yang kelompok sana dikumpulkan Mas LKPD-nya. Selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang kita bahas hari ini ada kuis, silakan dikerjakan secara individu ya. Waktunya maksimal 10 menit ya. Bisa menghadap ke depan lagi. Jangan lupa diberi identitas ya. Madepnya ke depan, Mas. Area Bali terus ini. Madepnya ke depan. Ya. Sudah 10 menit ya? Ada yang belum selesai ngerjakan kuisnya? Sudah semua ya? Baik, silakan dikumpulkan ya, dari belakang ke depan. Yuk, silakan. Untuk pembelajaran hari ini kita refleksikan ya. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan? Makna ya. Nah, misalkan dalam bidang olahraga ya, dapat menghitung ketinggian lemparan bola basket supaya mencapai ring ya. Salah satu contohnya seperti itu ya. Apakah kalian aktif? Nah, ya.
Semoga semuanya aktif ya, walaupun ada yang ngantuk-ngantuk ya. Kemudian materi yang belum kalian kuasai apa untuk hari ini? Sudah paham semua ya? Untuk pembelajaran hari ini dapat kita tarik kesimpulan ya. Siapakah yang mau menyimpulkan? Silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah kedudukan grafik fungsi kuadrat bisa ditentukan dengan melihat nilai A dan D. Itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Ismir ya. Terima kasih Ismir. Silakan duduk kembali. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembelajaran hari ini itu adalah kedudukan grafik fungsi kuadrat ya ditentukan oleh nilai A dan nilai D-nya. Jika nilai A-nya lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas ya. Kalau nilai A-nya kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah ya. Kemudian ditentukan juga oleh nilai D ya. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti grafik menyinggung sumbu X di satu titik. Kalau lebih dari 0, grafik menyinggung sumbu X di 2 titik. Sementara kalau nilai D-nya kurang dari 0, berarti grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Untuk pembelajaran besok pagi, kegiatannya adalah membuat proyek. Jadi ada LKPD yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, siap-siap ya. Ya. Demikian pelajaran matematika hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Ya. Untuk mengakhiri, silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.